Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KUA Duka Seti Ceria. Kali ini saya Sarul Ibad yang akan bertugas menjadi host di podcast ini, dan ada narasumber kita, Ibu Najihah. Bu Najihah di sini sebagai apa, Bu? Sebagai penyuluh agama. Penyuluh agama Islam. Bu Najihah juga membina majelis taklim di Kenanti dan di Ngagel. Di Kenanti dan di Ngagel. Jadi untuk podcast kali ini kita kedatangan penyuluh yang sudah banyak melakukan penyuluhan, tentunya jamaahnya banyak. Jadi rasanya sudah afdol kalau kita harus bertanya-tanya dan melakukan interview tipis-tipis terkait dengan malam nisfu Sya'ban, karena kurang lebih kemarin ya, atau hari ini malam nisfu Sya'ban, Bu? Dari kemarin, Mas. Dari kemarin? Iya. Kalau Muhammadiyah kan 18, kalau NU kan atau pemerintah kan mungkin ikutnya 19. Iya. Jadi nisfu Sya'bannya hari ini apa besok? Kemarin hari Selasa. Kemarin hari Selasa. Iya, malam Selasa itu malam nisfu Sya'ban. Itu kalau ininya 30. Iya. Di sini rata-rata ada yang hari ini, kemarin malam Rabu ada, malam Selasa ada. Malam Kamis nggak ada? Nggak ada. Berarti udah lewat. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat untuk beribadah ya. Jadi kita tanya-tanya terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya malam nisfu Sya'ban itu apa, Bu? Malam di mana malam nisfu Sya'ban itu malam yang sangat istimewa. Di mana Sya'ban itu bulan ke-8 dari bulan Zulhijjah, yaitu bulan di mana diapit dari bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Bulan Sya'ban itu banyak keistimewaannya, Mas. Apa, Bu? Keistimewaannya diturunkannya rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya kiblat, yang asalnya kiblat itu dari apa jenenge? Masjidil Aqsa. Iya, sekarang udah pindah ke Ka'bah. Dan itu di kiblatnya. Ini kan di bulan Sya'ban tadi. Iya, Dan diturunkannya pertama sholawat. Sholawat? Iya, maksudnya Allah menyuruh bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu intinya semua harus bersolawat. Nabi, malaikat, Gusti Allah itu menyuruh untuk bersolawat, dan bulan Sya'ban itu bulannya untuk bersolawat, berzikir, bersedekah juga. Intinya kita itu harus memperbanyak ibadah, khususnya sholawat di bulan Sya'ban. Ya, karena tadi banyak keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban. Ya. Nah, kalau di dalam tradisi Jawa, Bu, Sya'ban itu identik dengan apa? Ruahan. Ruahan. Oh, kalau orang Jawa itu nyebut Sya'ban sebagai ruahan. Iya. Kalau bulan Sya'ban di kalender Jawa itu namanya bulan Ruahan. Ya, rata-rata emang ruahan dari kata-kata arwah. Oh, maksudnya itu roh itu. Oh, ruh. Yeah. Oh, ruahan itu dari kata ruh tadi. Nah, kenapa disebut dengan ruahan? Ruahan rata-rata itu bulan Sya'ban. Ruahan itu bulan untuk mengiring leluhur kita. Ngirim apa, Bu? Paket? Doa. Oh, tak kira ngirim paket, Bu. Sedekah. Doa itu nyekar di makom, biasanya bersih-bersih makom. Ini termasuk dari bagian dari biru waliden lah gitu, Mas. Untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal, leluhur kita itu, Mas. Oh, nyekar. Ya, nyekar. Kalau orang kota-kota mau nyekar itu. Oh, jadi kita ke makam terus nyekar, mendoakan, memberi sedekah, bersih-bersih makam, itu termasuk ruahan. Oh. Biasanya ada kendurinan, sajen itu ada. Kenduri. Maksudnya di musola-musola itu loh, Mas, mendoakan orang tua. Oh. Berkat, bawa berkat, nanti didoakan dan percakan Yasin, termasuk itu. Oh, iya. Jadi ruahan juga identik dengan banyaknya acara-acara yang diadakan untuk mengirim doa gitu ya. Untuk leluhur itu masyarakat Jawa. Jawa. Jadi mereka
menjadikan Sa'ban ini momentum untuk mengingat leluhur-leluhur mereka. Ya, dan untuk mendoakan leluhur kita itu. Selain dari tadi ada nyekar, Bu. Nah, biasanya kalau orang sekitar sini, khususnya di wilayah Dukoseti itu, mereka itu nyekarnya itu hanya di Sa'ban atau misalnya ada bulan-bulan lain? Enggak, biasanya itu setiap malam Jumat. Malam itu Jumat. Rata-rata itu banyak yang ke kuburan. Ke kuburan. Karena di sini rata-rata bilangnya kuburan. Kuburan. Untuk itu mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Gitu. Mesti kasih kembang-kembang biar wangi-wangi lah. Jadi ya, terus kalau bulan Sa'ban rata-rata banyak orang yang memberi sedekah gitu. Untuk mendoakan berkat-berkat itu banyak di mana-mana, di musola di suruh-suruh banyak itu. Yang berkah. Berarti kita harus nyari berkatan di bulan Sa'ban gitu loh. Enggak gitu lah. Enggak gitu. Karena niatnya masa cari berkat. Oh enggak masa. Oh berkah. Tapi berkah dapat berkat juga, Bu. Jadi nggak apa-apa. Siapa tahu kan mungkin ada ini saudara kita yang belum beruntung ya bisa datang ke musola terdekat untuk nyari berkat. Ya enggak lah, pertama kan tadi baca Yasin. Oh baca Yasin. Pertama berdoa untuk panjang umur. Oh panjang umur. Yang berkah, terus minta rezeki yang banyak dan halal barokah. Yang ketiga tetapkan iman, Islam, husnul khotimah. Itu doanya 3 kali itu doa baca Yasinnya itu. Setiap baca Yasin 1 kali berdoa tadi. Setiap baca sampai 3 kali, Mas. Oh, 3 kali tadi Yasin, terus baca doa. Apa yang kalau nggak salah doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban itu, Bu? Apa bukan itu? Bukan. Oh, bukan. Itu pujian itu, Mas. Pujian di suruh-suruh itu. Oh, gitu. Pantas kemarin di masjid dekat rumah saya tuh Yasinan 3 kali. Oh, tak kira ngapain kok baca Yasin sampai 3 kali. Iya, itu tradisi orang NU, Mas. Iya. Oh, saya. Iya. Saya bingung juga, Bu. Saya belum beraliran, belum memilih ormas mana. Gimana? Di lingkungan orang NU. Oh. Itu tradisi orang NU gitu, Mas. Udah dari sejak dulu itu. Udah dari sejak dulu ya, Bu. Kalau kami dulu, Bu, ketika di di luar Jawa, itu biasanya malah nyekarnya itu pas awal. Jadi pas selesai sholat Id kita nyekar ke kuburan. Iya ada yang tradisi gitu ada. Memang ada yang umpamanya besok hari raya Idul Fitri nanti sore. Iya. Itu juga masuk tradisi. Yang orang kota-kota pada pulang kampung. Nah ya itu, Bu. Tapi ya sama aja antara Sa'ban dan Syawal sama aja. Sama lah. Intinya kita niatnya itu tadi. Niatnya ngirim doa. Misalnya kita nggak bisa nih, Bu, jauh di luar daerah. Kenduri di daerah kita untuk ngirim ke orang tua kan nggak masalah kan ya, nggak harus datang ke makamnya kan. Enggak. Yang penting itu kirim Fatihah apa Yasin, yang penting nggak rugi apa-apa itu. Yang penting kan jangan cuma pas bulan Sa'bannya, tiap hari harusnya ya, Bu ya. Iya, kalau bisa. Kalau bisa tiap hari. Apa tuh kira-kira selain daripada nyekar terus itu kita perbanyak ibadah. Nah, harusnya momen Sa'ban ini ada katanya puasa nisfu Sa'ban, Bu. Iya, itu puasa. Itu puasa untuk melatih kita untuk nanti kita ke puasa ke bulan Ramadan. Jadi kita harus dilatih memantapkan diri bahwa siap spiritual, siap iman supaya nanti kita tidak kaget lah, Mas. Untuk puasa ke bulan Ramadan nanti gitu. Kalau puasa beduk bulan Sa'ban boleh nggak, Bu? Itu masih berarti itu. Enggak lah, saya tanya beneran, Bu. Berarti pas kan latihan beduk dulu. Latihan itu anak kecil. Anak kecil. Iya. Berarti kalau misalnya tadi saya tadi menyiapkan ibadah ya tentunya untuk persiapan bulan Ramadan. Puasa nisfu Sa'ban itu berapa hari? Nisfu Sa'ban itu hitungannya 15 tok atau 15, 16 sampai 20? Ya enggak lah, 1 sampai 15 lah. 1 sampai 15 itu puasa nisfu Sa'ban. Ya terserah lah semampunya. Yang biasanya ada yang masih punya hutang puasa itu segera menggodok itu. Oh iya. Bayar puasanya yang dulu masih ada yang bolong-bolong. Itu bisa dibayar. Oh iya, kebanyakan orang bayar puasa itu di bulan Sa'ban itu ya. Karena dia dekat Ramadan. Iya betul. Supaya enggak
Kalau misalnya kelewat lali bayar pos ya Bu? Bayar mutlak. Oh, Tidak masalah. Ya ini teman-teman ya, ini mumpung masih ada sekitar 13-14 hari menjelang bulan Ramadan yang belum bayar puasanya silahkan bayar puasanya. Takutnya nanti lupa malah wis kadung poso, wis kadung Ramadan. Malah lupa kabeh. Terus kita nih Bu, kan sebentar lagi sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tadi dianjurkan untuk berbanyak sedekah, terus dianjurkan untuk anukan bulan puasa sebelum bulan Ramadan. Ini susah banget buat latihan kita. Nah, kita sebagai ASN ini kan bentar lagi puasa, pasti produktivitasnya berkurang. Pasti letoy-letoy Bu. Masuk kantor tuh malas-malasan. Ya. Nah, sebagai ASN, kita nih harus gimana nih mempersiapkan bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini? Ya harus gimana ya Mas? Seharusnya kita harus sebelumnya itu harus niat dulu. Niat untuk itulah mau bulan Ramadan dipersiapkan dulu apa-apa yang perlu disiapkan. Yang penting sebelumnya kita harus muhasabah lah. Muhasabah. Ya, ini pas bulan Sya'ban ini apa-apa yang perlu dibenahi itu apa gitu. Berarti sudah siap zahir batin ketika menghadapi bulan Ramadan. Tapi nggak masalah ya Bu, nanti pas Ramadan kita leyeh-leyeh kan. Tidak apa-apa, yang penting kita agak muka. Nggak mukel. Iya, kalau bahasa saya mokel ya. Iya. Mungkin kalau orang sini nyebutnya muka. Iya, di sini rata-rata bisa ngomongnya muka. Oh iya. Mokel gitu. Jadi jangan sampai nanti kita nggak ini ya Bu, malah mengganggu produktivitas karena puasa. Apalagi Bu yang bisa saya ambil hikmahnya di bulan Sya'ban itu selain daripada itu? Kita harus banyak beristighfar, bersolawat, ya mau muhasabah itu Mas, banyak sedekah. Siapa tahu kita punya jenenge tolak balak kan memberi sedekah nggak apa-apa ya Mas. Kita sing maune ape tiba dadi bersedekah dadi ora tiba kan bisa juga gitu. Sedekahnya ke siapa Bu? Ke fakir miskin, tetangga, atau apa aja? Pertama kan sedekah ke orang tua katanya. Oh, sedekah ke orang tua. Berarti kita harus ngirim ke orang tua. Kalau orang tuanya nggak mau, iya ke saudaranya. Yang terdekat itu saudara, orang tua itu dulu. Oh, baru orang jauh. Berarti sedekah itu diutamakan yang dekat dulu, baru ke orang lain. Hari ini kita banyak mendengar nasihat tadi dari Bu Najihah terkait dengan bulan Sya'ban. Kita harus memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah. Terus juga dimanfaatkan untuk melatih diri menjelang bulan Ramadan supaya kita bisa menjalani bulan Ramadan itu dengan totalitas dan kafah. Nah, jadi pemirsa, tadi kita hanya sharing dan guyon aja. Nanti kalau podcastnya terlalu sepaneng, metenteng nanti kurang ya gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast KUA Duga Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Najihah. Sama-sama Mas.